Ya, halo teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pada materi kita ke-9. Topiknya adalah petrologi batuan piroklastik. Nah, sebenarnya materi ini tuh kayak gabungan ya, atau irisan antara materi di batuan beku sama di materi tentang vulkanologi. Jadi berkaitan keduanya. Jadi irisan sih materi ini gitu. Nah, batuan piroklastik itu apa? Merupakan batuan yang ini tersusun dari fragmen hasil erupsi vulkanik secara eksplosif. Nah, kemudian batuan ini terdiri dari bahan rombakan yang diletuskan atau dilepaskan dari lubang vulkanik gunung api yang diangkut melalui udara mau sebagai bahan maupun awan pijar kemudian diendapkan di tanah dalam kondisi kering dalam tubuh air atau tubuh air. Nah, bagian perkaustik itu bagian dari batuan vulkanik klastik ya. Jadi batuan vulkanik klastik itu adalah nanti sebutannya kayak beberapa istilah lagi kayak batuan piroklastik, terus ada batuan autoklastik. Nah, batuan yang terdiri dari material detrital atau detritus rombakan dari hasil kegiatan vulkanik yang ditransport dan diendapkan di danau, darat ataupun di laut. Nah, ini untuk skema berpikir kita memahami batuan piroklastik itu pertama itu kita ngerti dulu apa aja hasil letusan gunung api atau direct blast ya. Hasil letusan gunung api nanti kayak misalnya ada bom, ada blok, ada debu ya, ada debu, terus kayak lapili dan berbagai jenis produk-produk gunung api lainnya. Itu tuh nanti bakal terdiri dari pecahan-pecahan pyroclast yang telah aku sebutin tadi. Nah, nanti kita akan mempelajari ini, apa itu pyroclast, kayak mana strukturnya, klasifikasinya, nah itu. Nantinya, pecahan-pecahan itu atau pyroclast itu akan disebut sebagai endapan piroklastik. Nih, endapan piroklastik. Endapan tadi itu akan terlitifikasi, ya. Endapan tadi itu terlitifikasi menjadi batuan piroklastik. Sama kayak nanti istilahnya kayak di sedimen juga. Ada sedimen, terus terlitifikasi kan, terus jadi nanti namanya batuan sedimen. Nah, sama juga kayak di sini ada namanya endapan piroklastik, terlitifikasi dan menjadi batuan piroklastik. Nah, ini. Batuan-batuan piroklastik itu nanti kita bahas kayak ada tuf, aglomerat, ada breksi piroklastik, dan nanti kayak misalnya ada lagi kayak tuf aglomerat, tuf breksi piroklastik, dan banyak lagi. Nah, endapan piroklastik itu tadi ada banyak jenisnya. Ada yang berasal dari piroklastik fall deposit, ini piroklastik jatuhan, piroklastik aliran, sama piroklastik surge. Nanti kita pahami perbedaan ketiganya ya. Nah, ketiga jenis endapan piroklastik ini itu nanti bisa jadi lapuk, tererosi dan terendapkan dan terbentuklah yang disebut sebagai endapan vulkanik klastik. Jadi endapan yang tiga ini itu tuh nanti tertransportkan sama kayak konsepnya di batuan sedimen, dia mengalami transportasi, erosi dulu, transportasi dulu, terus terendapkan kembali, terendapkan ulang. Nah, endapan ulangnya itu disebut sebagai endapan vulkanik klastik gitu. Nah, endapan vulkanik klastik itu nanti jika dia terlitifikasi lagi, ini litifikasi ya. Itu tuh nanti jadi apa? Batuan sedimen vulkanik. Nah, batuan sedimen vulkanik itu nanti ada batu pasir, ini ada konglomerat, ada batu lempung juga. Nah, itu. Nah, kita pahami dulu yang pertama itu adalah endapan piroklastik. Nah, endapan piroklastik yang pertama itu kita sebut tak terkonsolidasi karena ketika dia keluar dia belum langsung dalam keadaan yang dipadatkan atau dimampatkan. Jadi benar-benar dalam keadaan fresh ya baru. Nah, pertama itu ada bom gunung api. Ini. Nah, ini ada bom gunung api. Bom gunung api itu gumpalan lava yang punya ukuran lebih besar dari 64 mm. Jadi acuannya di ukuran ini nanti ya. Nah, ukuran ini juga nanti yang menjadi dasar kita klasifikasi apa ya? Klasifikasi dari apa ya? Dari piroklastik ini gitu ukurannya. Nah, dan sebagian lagi ini atau semuanya itu plastis pada waktu tererupsi. Nah, beberapa bom itu punya ukuran yang sangat besar, lebih dari 64 mm. Banyak yang ukuran gede lah. Nanti kayak ada bomnya itu nanti beberapa jenis lagi itu. Nanti kayak misalnya ada bom yang disebut sebagai bom kerak. Bom kerak itu kalau misalnya apa bom kerak roti ya, bread crush bombs itu kalau misalnya bomnya itu bagian luarnya tuh retak-retak ya kayak retak-retaknya roti lah. Jadi dia bagian luar dari si bom bongkahan bom itu dia
permukaannya tuh ada retak-retak gitu, muncul retakan-retakan gitu. Karena itu disebabkan karena ketika mendingin, bom ini tuh dia bagian luarnya tuh terkena udara yang sangat dingin, atau dia erupsinya tuh di wilayah perairan yang punya suhu yang lebih dingin daripada suhu dalamnya si bom sendiri. Jadi bagian luar itu mendingin lebih dulu dan mendingin lebih cepat, sehingga terjadi penyusutan yang tidak seiring dengan penyusutan di di bom itu sendiri gitu. Nah, itu bom bom apa ya? Bom kerak roti. Nah, terus nanti ada lagi jenisnya kayak ada bom apa ya? Bom inti atau core bom itu kayak bomnya itu mempunyai inti dari material yang terkonsolidasi lebih dulu. Mungkin material-material fragmentasi erupsi terdahulu pada gunung api itu masuk ke bagian korok atau ke puncak gunung api. Kemudian batuan tadi itu apa ya? Terlingkupi sama gumpalan lava. Jadi misalnya ini ada gunung api gitu kan. Nah, terus waktu terjadi erupsi, bagian kepundannya itu hancur, bagian batuan-batuan di sekeliling kepundan itu hancur, terus masuk ke lava, tapi dia nggak sempat meluruh, jadi ketika udah masuk, terus dia terkeluarkan lagi melalui erupsi eksplosif. Nah, jadinya batuan yang tadi itu terlingkupi sama gumpalan lava yang ada. Nah, jadi dia udah ada material yang terkonsolidasi lebih dulu gitu ya untuk bom inti. Nah, terus yang ketiga ada jenisnya itu disebut sebagai bom ini apa namanya? Bom pita, ribbon bom ya nggak salah ya. Bom pita tuh kayak apa ya? Oh ya, bom bom pita tuh kayak bomnya itu ya kayak pita ya, memanjang gitu. Jadi kayak suling kayak pita yang sebagian besar gelembung-gelembung memanjang. Jadi dia kayak ada arahnya gitu ya. Bom pita itu dia bom ini juga kental, dia punya bentuk sudut-sudut yang meruncing, retakan-retakan di bom itu gitu. Nah, terus yang berikutnya ada blok. Blok ini mirip sama bom, cuman ukurannya itu lebih kecil dan blok itu sebenarnya juga dihasilkan dari erupsi eksplosif ya, yang sudah dulu lebih memadat dengan ukuran lebih besar dari 64 mm. Jadi, oh ya, ini mirip sama bom ya, mirip sama bom. Tapi kalau yang di bom itu dia kadang ada yang belum terkonsolidasi gitu. Jadi ada yang udah terkonsolid sama ada yang belum, kayak yang udah terkonsolid tuh kayak di blok namanya. Volcanic block. Ini ya ini memadat lebih dulu. Udah aku buat juga sih ini. Dengan ukuran lebih dari 64 mm, blok ini dia selalu punya sudut yang ekodimensional. Nah, berikutnya itu ada lapili. Lapili berasal dari bahasa Latin yaitu lapillus, nama hasil erupsi eksplosif gunung api. Ini juga hasil erupsi yang disebut hasil erupsi eksplosif ya. Jadi nanti tuh ada beberapa jenis teman-teman. Ada yang dia tuh endapannya itu keluar dari proses erupsi efusif, ada yang dari erupsi eksplosif. Nanti yang dari tipe kala erupsi efusif itu buat produknya tuh beda sendiri. Contohnya tuh nanti kayak ignimbrite. Nah, kalau misalnya yang di erupsi eksplosif itu nanti ya kayak ada nanti kita sebut itu tefra, ada nanti kita sebutin aglomerat dan banyak lagi. Nah, ini hasil erupsi eksplosif tuh yang lapili. Nah, gunung api yang berukuran 2 sampai 6, ada 2 sampai 6 ya nih. 2 sampai 6 mm. Selain itu juga ada fragmen batuan yang kadang-kadang terdiri dari mineral kayak ada augite, ada olivin sama ada plagioklasnya. Kemudian ada debu gunung api, volcanic ash ya, berukuran 2 sampai 1/256 mm yang dihasilkan oleh pelemparan dari magma akibat erupsi eksplosif juga ya ini. Namun ada juga debu gunung api yang karena proses penggesekan pada waktu erupsi gunung api. Nah, ini ya. Jadi endapan-endapan yang tadi ada salah satunya juga dihasilkan dari proses endapan piroklastik. Nah, kita bahas endapan-endapannya ada 3 tadi kan. Yang pertama itu ada endapan jatuhan atau piroklastik fall deposit. Nih, piroklastik fall itu ciri-cirinya dia ketika dia keluar dari gunung api, endapan-endapannya itu akan mengikuti topografi. Jadi tergantung jatuhnya material di mana gitu. Jadi kayak misalnya topografi rendah ya dia terisi di endapan lembah. Dia juga bisa terisi di endapan yang di permukaan lereng gunung api itu sendiri. Jadi tergantung bener-bener tergantung sama topografinya gitu. Terus yang kedua, ukuran butir menghalus, di mana lapisan yang menipis itu makin jauh dari pusat erupsi. Nah, ini tergantung dari ini ya, ukuran juga. Kalau misalnya makin dekat sama gunung api, ini gunung apinya, gitu. Terus ini ada ya lembah-lembah, bukit-bukit gitu ya. Nah, yang makin jauh dari gunung api itu dia berarti punya ukuran yang lebih kecil.
Kita sebut aja sebagai es atau debu karena debu itu kan dia lebih ringan jadi mudah terbawa oleh angin dan mudah teredapkan di mana aja kan. Jadi misalnya nih ada es. Nah, yang paling dekat itu biasanya material yang punya ukuran yang lebih besar dan punya berat yang lebih besar juga gitu. Jadi dia lebih cepat jatuhnya gitu. Jadi misalnya nih ada erupsi gunung api eksplosif duar, duar, duar gitu kan. Nah, yang bagian bawah yang ini dia yang lebih jatuh duluan itu ada kayak bom sama blok. Nanti makin jauh dari gunung apinya yang jatuh itu esnya gitu atau lapilli yang di tengah-tengah kayak gitu. Nah, strukturnya itu ada grade bedding, normal, dan reverse. Ini tergantung bagaimana proses pembentukannya. Komposisinya itu ada pumice, ada batu apung juga, ada skoria. Pokoknya komposisinya itu punya batuan-batuan bertekstur vesikuler ya. Vesikuler itu yang berlubang gas. Intinya ada yang pumice sama yang skoria. Ada abu sama debu, ada juga sedikit lapilli. Macam-macamnya tadi ada scoria fall deposit, pumice fall deposit, dan ash fall deposit. Nah, jenisnya itu yang pertama kayak ada scoria fall deposit ya. Ini tuh endapannya itu diturunkan dari tipe erupsi Stromboli, Gunung Stromboli. Nanti kita pelajari di bagian materi vulkanologi aja ya erupsi ini. Nah, erupsi Stromboli dari kon atau pucuk skorianya. Nah, deposit ini tuh mengandung material-material yang berkomposisi basaltik sampai andesitik. Dan itu dia tervesikulasi ya, jadi strukturnya tuh ada struktur vesikulernya. Kemudian yang berikutnya ada pumice fall deposit. Ini tuh diturunkan atau dihasilkan dari erupsi Plinian. Nah ini. Jadi batuan-batuan pumice itu kaya atau banyak terbentuk di erupsi tipe Plinian dari gunung stratovolcano. Nah ini. Nah, endapan ini tuh banyak mengandung dasit vesikuler yang sangat tinggi. Jadi dasit-dasit batuan dasit itu yang bertekstur vesiculated itu tinggi. Nggak hanya ini aja sih, ada juga material-material yang banyak mengandung pyroclast rheolitic di pumisnya. Makanya pumis itu jadi bersifat asam karena material dominansi itu merupakan dominan batuan-batuan yang berasal dari magma asam riolit. Kalau di Sokoria itu dia basaltik sampai andesitik. Kalau di sini dia dasit itu sebenarnya andesitik sih sebenarnya. Golongan-golongan batuan dari andesit sebenarnya dasit itu. Jadi ini kalau di pumis itu dia apa ya dari andesit atau intermediate ya, intermediate sampai mafic. Kalau yang di sini intermediate sampai sorry ini felsic ya, asam. Felsic ini intermediate sampai apa ya mafic. Nah, di mana itu akan terdistribusi pada jarak yang sangat jauh dari puncak ke punden gunung apinya, fannya. Nah, ini contoh gambar dari endapan piroklastik. Jadi ini ash ya, ini tipikal halus warnanya. Bisa jadi Tefrat ini harus dicek lebih apa ya secara langsung sih. Nah, ini tipikal endapannya mengikuti topografi. Selanjutnya itu ada endapan aliran atau pyroclastic flow deposit. Ciri-cirinya pertama itu endapan aliran itu banyak debu, gunung api, es sama blok ya, blok tadi yang udah termampatkan itu. Dan ciri-ciri itu yang pertama itu terdiri dari lapilli vesikuler dan debu. Sortasinya itu buruk. Ingatnya sortasi kayak gimana? Kayak kita pelajari di batuan sedimen, ada butiran yang menyudut. Nah, sebagian tidak merata, menebal di bagian lembah. Seringkali berasosiasi dengan lava jenis rheolitic, asam, dasit intermediate, dan andesitik. Nah, yang kedua ada endapan aliran skoria. Endapan aliran skoria itu didominasi sama lapilli tipikal skoria gitu ya. Dan ini magma tipikal jenisnya itu komposisinya itu dari menengah sampai basa, andesitik, dan basaltik. Terus ada endapan aliran pumice, ini kebaikan aja ya, intinya skoria itu yang basah, terus yang pumice itu yang asamnya gitu. Nah, ini makanya dia komposisinya itu ada komposisi dasitik sama komposisi rheolitic. Nah, contohnya itu ada lapilli, ada blok, ada pecahan gelas yang bertekstur pumisan. Nah, ingat ya, tekstur pumisan itu kayak gimana? Kita udah pelajari di bagian batuan beku. Cek aja lagi teman-teman materinya di bagian batuan beku.
Nah, untuk piroklastik aliran itu ada beberapa mekanisme dia cara bagaimana dia keluar dari gunung api itu. Yang pertama itu ada collapse of a vertical explosive. Jadi tipikal dia eksplosif yang vertikal dia hancur ya gunung pelinian apa bagian di apa ya bilang ya leher gunung apinya gitu. Dari tipikal pelinian biasanya di mana kolomnya itu runtuh ke permukaan bisa aja longsor ya atau enggak langsung ke dapur magmanya dan itu berlanjut hingga ke permukaan. Biasanya sih yang terjadi itu pada kondisi longsor. Nah, yang collapse ini contohnya itu ada di gunung kalau nggak salah itu gunung apa ya? Mount Esta Helen ya. Nah, itu terkenal banget sih erupsinya karena collapse itu. MT Helen. Nanti coba aja cek di Google, sorry, di YouTube ada sih videonya. Erupsi MT Helen itu Mount Gunung apa ya? ST ada ST-nya nggak sih di sini? Aku lupa deh. Pokoknya Gunung Helen Helen gitu deh di Amerika dia. Nah itu tuh terkenal karena collapse. Terus ada lateral blast. Ini dia kayak dia tuh ada lubang gitu kan. Oh ini juga MT Helen juga di sini. Eh, di pinggir-pinggir gunungnya itu terus dia keluar dari situ juga. Ada boiling over, ini ada gravitational collapse. Nah, ini contohnya, teman-teman. Nah, ini untuk gambarnya ya maksudnya, gambarnya. Nah, ini untuk gambar apa jenis endapannya. Dia lebih banyak di lembah gitu, materialnya itu. Nah, selanjutnya itu ada endapan pyroclastic surge. Endapan pyroclastic surge itu dia pergerakan lateral material-material piroklastik. Ini lateral dari material-material piroklastik yang dia itu low concentration volcanic particles. Jadi kecil banget sama partikel-partikel gunung apinya dan gas dan air gitu ya. Nah, rasio partikel gasnya itu rendah, terus konsentrasi partikel relatif rendah juga. Yang mengalir adalah turbulent gas yang lebih dominan itu. Nah, kadang endapan piroklastik itu disebut sebagai wedus gembel. Wedus gembel itu awan panas ya. Jadi awan panas itu merupakan aktivitas dari pyroclastic surge. Jadi hasil endapan dari wedus gembel atau awan panas itu disebut sebagai endapan pyroclastic surge. Nah, pyroclastic surge itu dia dibentuk langsung dari erupsi tipikal gunung erupsi eksplosif yang jenisnya itu bisa dari phreatomagmatic dan phreatik ya. Jadi erupsi tipikal phreatomagmatic sama phreatik ini intinya kalau dia phreatomagmatic itu dia kayak apa ya? Ada air terus dekat sama dapur magma gitu. Jadi uap airnya tuh nyentuh langsung si magmanya. Nah, itu phreatomagmatic. Kalau si ini ada uap air yang menyentuh magma atau dapur magma. Nah, kalau yang di tipikal gunung erupsi freatik itu tuh cuman ada apa ya? Uap airnya aja gitu. Jadi uap airnya itu nggak nyentuh si magma dan uap air itu menimbulkan tekanan untuk menghasilkan erupsi gitu ya. Dia terpanaskan aja gitu dari magma yang memberikan radiasi termalnya itu melalui konduksi ke batuan-batuan sekitar. Jadi batuan-batuan sekitar tuh banyak kayak kayak misalnya zona aquifer yang dipanaskan sama si magmanya jadi menimbulkan uap air. Nah, itu tipikal erupsi freatik. Kalau uap air yang phreatomagmatic itu udah ada uap airnya, ada tambah magmanya lagi. Nah, gitu. Jadi dia double. Nah, karakteristik endapan ini menunjukkan sorry. Um, dalam beberapa asosiasi erupsi dan piroklastik aliran juga. Berarti ini piroklastik source itu berasosiasi sama piroklastik aliran ya. Ini juga ada gambarnya. Ada yang piroklastik flow deposit sama gabungan sama piroklastik source-nya. Nah, karakteristiknya itu endapan ini menunjukkan stratifikasi silang, stratifikasi struktur dunes, terus ada laminasi planar. Struktur anti-dunes dan pinuswell itu dia menghasilkan endapan sedikit menebal di bagian topografi yang rendah. Nih kayak gini. Dia kayak sama kayak piroklastiknya si flow ya. Jadi bagian yang ini tuh dia lebih tebal di bagian lembah dan menipis pada topografi yang tinggi dan terkumulasi pada dekat fan atau pucuk dari gunung api. Nah, tipe-tipe dari pyroclastic surge itu ada yang pertama ada base surge jika dia berasosiasi sama pyroclastic fall. Nah, ini kayak gini gambarnya. Asosiasinya sama pyroclastic
fall ya. Terus ada ground search jika dia berasosiasi sama pyroclastic flow deposit aliran yang ini. Terus ada ash cloud search jika berasosiasi sama pyroclastic flow deposit. Nah ini. Endapan pyroclastic yang terkonsolidasi ada lagi. Jadi setelah muncul pyroclastic yang banyak-banyak tadi itu dia endapannya itu terkonsolidate. Nah, jadi dikatakan udah mulai terbentuk batuan namanya itu adalah batuan pyroclastic ya. Udah terkonsolidasi atau terlithificate ya. Yang pertama itu ada namanya itu kita sebut sebagai breksi pyroclastic. Ini batuan yang disusun sama blok-blok gunung api yang telah mengalami konsolidasi lebih dari 50% serta mengandung kurang dari 25% api dan abu. Dikatakan breksi piroklastik jika material piroklastik itu dia berasosiasi sama atau pecahan-pecahan dari kayak blok sama bomnya itu masih runcing-runcing. Nah, itu katakan sebagai breksi piroklastik. Nah, juga ada aglomerat kalau misalnya batuan hasil endapan piroklastik tadi itu terkonsolidasi dalam keadaan sudah tererosi atau terabrasi sehingga punya material eh, fragmen-fragmen dari atau klastika dari piroklas itu dia udah membundar. Nah, makanya dikatakan sebagai aglomerat. Dan di sini tuh dominasinya itu diisi sama bom gunung api. Aduh, bom gunung api, kandungan lapili dan abu tapi ini abu sama lapilinya kurang dari 25% ya. Itu ada batu lapili atau lapili stone. Ini adalah batuan yang didominasi terdiri dari fragmen lapili dengan ukuran 2-64. Ada juga tuff. Tuff itu endapan dari abu gunung api. Jadi ini ada ash, volcanic ash, terus dia mengalami pengendapan, terlitifikat jadi batu. Nama batunya itu batu tuff. Tuffstone ya, yang telah mengalami konsolidasi dengan kandungan abu mencapai lebih dari 75% ini. Nah, untuk contohnya itu adalah tuff lapili. Kalau misalnya tuffnya itu ada komponen lapili yang juga cukup banyak. Ada tuff aglomerat jika dia ada komponen aglomeratnya. Ada tuff breksi piroklastik jika di dalam tuff itu juga bersamaan terbentuknya breksi piroklastik. Nah, ini ada Nah, ini endapan hasil apa ya? Kalau endapan yang aku sebutin kayak breksi piroklastik, aglomerat, batu lapili, ada tuff juga ini dia berasosiasi sama tipikal piroklastik fall sama pyroclastic surge ya. Ada juga ini pyroclastic aliran ya, ini berasosiasi sama pyroclastic flow dan pyroclastic surge juga. Jadi ini endapan-endapan yang umum terbentuk hasil dari erupsi efusif atau enggak pyroclastiknya itu tipikal endapan pyroclastic flow atau enggak surge. Nah, pertama itu ada igneous breed. Igneous breed ini batuan disusun dari endapan material aliran. Nah, ini material aliran. Dan material-material ini dominan terdiri dari pecahan-pecahan gelasan kayak sejenis gelasan lah ya, obsidian gitu, pumice dan dihasilkan dari buih-buih magma asam. Ada breksi aliran piroklastik atau piroklastik flow breksia. Ini tuh breksi yang didominasi sama disusun oleh fragmen-fragmen yang runcing serta ditransportasi oleh awan panas. Nah, ini berarti dari tipikal apa tadi piroklastik surge. Nah, kemudian ada Vitrig tuff. Vitrig tuff itu batuan dihasilkan endapan piroklastik aliran yang terdiri dari fragmen abu dan lapili yang mengalami litifikasi dan belum terlaskan. Nah, untuk berikutnya ada welded tuff. Ini batuan piroklastik hasil perombakan piroklastik aliran yang telah terlitifikasi dan merupakan bagian dari igneous breed. Dari sini ya, jadi material igneous breed-nya itu hasil dari piroklastik yang telah terlitifikasi dan itu kebentuk ulang, itu welded tuff. Nah, ini untuk apa ya? Bagian material dari vulkaniklastik. Ada batuan piroklastik sama ada batuan epiklastik. Nah, tadi itu batuan piroklastik itu intinya tadi batuan yang disusun sama material-material dihasilkan oleh letusan gunung api. Dicirikan ada kehadiran mineral-material piroklas yang dominan kayak ada gelasan, kristal, batuan vulkanik, butaran yang menyudut, porositas yang relatif tinggi. Nah, ada juga batuan yang disebut sebagai batuan epiklastik. Batuan ini batuan hasil rombakan batuan vulkanik maupun batuan lainnya terdiri dari material hasil rombakan batuan dan misalnya kristal ataupun fragmen batuannya itu ya terombak ulang. Ini, aduh susah banget lah ini.
fragmen beton ya, dan material non-vulkanik. Nah, ini fragmen piroklastik dan endapan. Nah, jadi di sini itu eh, fragmen-fragmennya itu yang dominan tuh kayak ada fragmen piroklas. Ya, piroklas ya, fragmen berasal dari erupsi gunung api langsung. Nah, ini disebut sebagai fragmen piroklastik. Tadi udah aku sebutin juga sih di awal. Nah, jadi macam-macam piroklas itu ada tiga. Ada yang pertama itu ada juvenil piroklastik. Piroklas ya, hasil langsung akibat letusan membeku di permukaan. Biasanya fragmennya itu fragmen gelasan dan kristalnya itu kristal pirogenik, membeku di permukaan. Ada cognate pyroclast, ini fragmen batannya hasil erupsi terdahulu. Jadi ketika terbentuk endapan piroklastik atau misalnya terjadi erupsi gitu kan, terjadi erupsi terus endapan keluaran hasil erupsi itu bergabung sama hasil erupsi terdahulu. Misalnya blok sama bom hasil erupsi sebelumnya itu gabung tuh. Misalnya piroklasnya itu ada yang erupsi saat ininya itu abu gitu atau lapili. Terus dia gabung sama blok sama bom erupsi sebelumnya. Nah, itu jadinya tergolong sebagai klastika atau piroklas cognate. Kemudian ada accidental pyroclast. Kalau misalnya fragmen batuan itu berasal dari basement atau komposisi yang berbeda-beda. Nah, ini tekstur batuan piroklastik. Biasanya itu variasi pada teksturnya itu menunjukkan adanya pembundaran dan pemilihan batuan piroklastik. Tapi kadang bentuknya tuh nggak bundar banget sih. Kadang ya kayak masih runcing-runcing. Ya, tipikalnya masih di breksia misalnya, itu kan runcing banget ya. Dan kadang juga masih mirip sama batuan sedimen karstik pada umumnya gitu. Hanya saja unsur-unsur tersebut tergantung bagaimana tenaga letusan, ya, bagaimana proses pembentukan, bagaimana proses pengendapan, dan bagaimana cepat atau enggaknya batuan tadi itu mengalami pembekuan ya, materialnya itu mendingin gitu, kayak gimana gitu. Juga tergantung bagaimana kondisi penguapan, ya, tegangan permukaan, dan pengaruh keseretan atau seretan itu maksudnya kayak gerakan dia itu di permukaan gitu. Nah, kenapakan yang khas pada batuan piroklastik itu adalah bentuk butir yang runcing dan dikenal dengan adanya glacier. Glacier itu kayak ada material fragmen obsidian atau kayak gelasan yang runcing-runcing dan dia tuh bentuknya tuh prismatik rada tabular gitu. Nah, kayak gini. Tapi ini nggak bentuk kayak gini ya, ini petak-petak ya. Yang aslinya itu runcing-runcing kayak kaca, pecahan kaca gitu. Nah, dan juga ada ditemukan pumisan atau batu apung vesikuler ya. Nah, struktur batuan piroklastik itu seperti halnya batuan beku. Ada piroklas, ada jumpa juga kayak ada skoria, vesikuler, ada amigdaloid, nah gitu, mirip-mirip. Nah, ini untuk contoh dari pumis ya. Dia warna putih karena ada komponen asam di situ dan lubang-lubangnya tidak saling bersentuhan. Ini itu komposisi mineralnya. Mineral-mineral di piroklastik disebut sebagai mineral sialis atau silisium aluminium. Nah, mineral-mineral sialis di piroklastik itu terdiri dari kuarsa. Jelas kuarsa ya, ini hanya ditemukan pada batuan gunung api yang kaya kandungan asam aja. Gitu, dan memang kebanyakan gunung api itu di permukaan khususnya yang hasil zona subduksi itu merupakan gunung api asam gitu. Kalau misalnya gunung apinya di bawah laut itu baru gunung api basah. Ada juga felspar. Di sini felsparnya bisa K felspar atau Na felspar. Dan juga kadang dari kalsium felspar. Ada felspatoid. Ingat ya, felspatoid itu mineral-mineralnya kayak ada sodalit, nefelin, lausit. Nah, ini golongan-golongan alumina silikat ya. Jadi tergolong sebagai mineral-mineral felspatoid. Jadi mineral felspatoid itu juga mineral yang terjadi jika kondisi larutan magma dalam keadaan tidak atau kurang jenuh dari kandungan silika. Jadi banyak kandungan aluminium silikat ya. Sodalit, nefelin, leusit. Nah, ini. Juga mineral-mineral ferromagnesium kayak komponen-komponen dari mineral yang kaya kandungan ikatan Fe dan magnesiumnya. Ya, Fe magnesium silikat dan kadang-kadang disusul dengan kalsium silikat. Mineral-mineral tersebut tuh hadir dalam pokok mineral kayak kelompok piroksen, ada kelompok olivin, dan lain-lain. Untuk mineral tambahan itu mineral aksesoris ya. Jadi mineral aksesoris di mineral batuan piroklastik itu ada hornblende, ada biotit, ada magnetit, dan ada ilmenite.
Nah, itu klasifikasinya. Ini klasifikasi yang paling sering dijumpai di banyak materi batuan piroklastik ya, yang ini. Jadi dia didasarin sama ukurannya, mirip sama klasifikasinya, apa sih klasifikasinya Wentworth ya. Jadi berdasarkan ukuran, ini 64, ini 2, ini 1/16. Ini sebutan piroklas atau endapan yang belum terkonsolidasi ya. Jadi ini belum terlitifikasi, jadi namanya itu ada bom sama blok, ada lapili. Lapili ini ada es itu yang kasar sama es yang halus. Dan ini ketika dia sudah terkonsolid atau terbentuk endapan. Tapi endapan itu ada endapan yang tak terkonsolidasi sama endapan terkonsolidasi. Nah, endapan yang terkonsolidasi itu mirip sama kondisi awalnya. Kayak misalnya bom, yang namanya juga bom gitu. Lapili itu nanti diganti nama jadi tefra. Juga kalau debu ya debu tetap sama. Nah, yang berubah nama itu ketika dia sudah terkonsolidasi. Misalnya dari bom sama blok itu berubah jadi aglomerat, ada bereaksi piroklastik, gitu ya. Lapili nanti jadi batu lapili, ada tambahan batunya di sini. Kayak debu itu berubah jadi tuf ya. Nah, nah ini ada klasifikasi dua lagi. Ini disebut sebagai klasifikasi William karena yang nemuin si William. Kalau ini klasifikasi namanya klasifikasi Fisher. Kalau bedanya sih klasifikasi William itu ditemukan komponennya itu ada gelasan, ada fragmen batuan dan ada kristalnya. Nah, kalau yang di Fisher dia dibedakan mirip sama klasifikasi yang ini, klasifikasi yang di kotak ini. Jadi didasari adanya ash, ada lapili, sama ada bom sama blok gitu. Dan batuan-batuan yang ada di dalam, misalnya klasifikasi William itu nanti ada vitrik tuff, ada litik tuff, ada kristal tuff. Jadi umumnya klasifikasi William ini merupakan klasifikasi untuk jenis tuff aja. Jadi tuffnya itu nanti ada tuff yang banyak gelasan atau enggak. Itu dinamakan sebagai vitrik tuff. Tuffnya itu banyak kandungan fragmen atau litik atau enggak. Itu nanti namanya litik tuff. Tuffnya itu banyak kristal-kristal terbentuk sama proses pembekuan atau pengendapannya enggak. Nah, itu kan namanya kristal tuff. Untuk yang Fisher, itu dia berdasarkan ukurannya. Dan ini bisa untuk semuanya, ada es juga, ada lapil, ada bom sama bloknya. Nah, misalnya kayak banyakan es, itu berarti namanya tuff. Kalau banyakan lapili, nanti namanya lapilistone. Kalau misalnya banyakan blok sama bom, itu nanti namanya piroklastik brexia atau enggak aglomerat, nih yang paling banyak nih. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu hampir sama, atau di tengah-tengah, misalnya ada lapilituff sama ada lapilituff brexia. Ini juga klasifikasi si Fisher, cuma dalam bentuk tabel aja. Ini dalam kondisi batuannya itu tersedimen lagi ya. Ini yang bagian yang di bagian tadi itu yang di akhir ada yang vulkaniklastik itu. Yang ini endapan vulkaniklastik. Nah, ini endapan vulkaniklastik. Yang ini endapan autoklastik. Ini cara ngeceknya dari apa ya? Dari butir. Jadi teman-teman cek dulu butirnya berapa gitu ya. Ini ada ukuran butirnya. Nah, ini kalau misalnya batuan tadi telah mengalami pengendapan ulang, maka dikatakan sebagai vulkanik mastun jika ukuran kurang dari 1/16. Atau misalnya jadi berubah jadi vulkanik konglomerat jika batuan dari aglomerat ya, aglomeratnya itu erosi, terlapukkan, terus dia terendapkan lagi, maka dikatakan sebagai vulkanik konglomerat. Atau misalnya batuan piroklastik Brexia atau breksi piroklastik itu mengalami pelapukan dan mengendapan ulang jadi batuan sedimen vulkanik klastik yang ditibanya. Jadi namanya itu vulkanik brexia. Nah, ini batuan autoklastik, nanti ada hyaloklastik jika banyak kandungan kaca atau gelasan, atau ada autobrexia kalau misalnya dari fragmental atau gabungan keduanya. Nah, terus ini ada yang batuan tipikal autoklastik yang terseret sedimen ulang. Nah, kita masuk ke soal ya. Jadi ini ada OSK tahun 2019 sama OSP tahun 2014. Nah, nomor 40. Materi vulkanik yang memiliki ukuran butir kurang dari 1/2 mm sebutannya. Ingat ya tadi bom itu lebih dari 64. Blok itu lebih dari 64. Lapili itu 2 sampai 64 sih biasanya. Nah, ini S itu 2 sampai 1/16. Tefra Tefra itu sebenarnya sama kayak es, cuman dalam kondisi ini 2 sampai 1/16 juga ya. Debu dan ini dia benar sih 2 sampai 1/16 kan.
Iya sih. Dan kadang di lapili juga ada sih yang bagi bener-bener klasifikasinya bener. Oke, S itu dia bagian yang belum terkonsolidate, belum terkonsolidasi. Nah, tephra itu sudah terkonsolidasi. Nah, ini terkonsolidasi. Nah, jadi ini masih disebutkan sebagai material vulkanik ya, bukan batuan piroklastik. Jadi masih sebutan material. Maka kita kasih jawabannya adalah D, karena dia belum terkonsolidasi. Dan ini ukuran butir kurang dari setengah. Nah, berikutnya nomor 44 di OSP tahun 2014. Contoh dari batuan beku piroklastik yang dihasilkan dari proses aliran adalah, ini proses aliran itu berarti dia terbentuk dari endapan piroklastik, apa tadi? Endapan piroklastik flow dan surge. Nah, endapan surge flow sama surge. Nah, ini yang pertama kita cek dulu. Tuf lapilli. Tuf lapilli itu biasa kebentuk, ini tuf ya, berarti udah kebentuk batuan. Nah, tapi kita nih kenal sebagai material lapilli. Nah, lapilli itu merupakan hasil endapan erupsi eksplosif. Kalau dia eksplosif, maka dia tipikal erupsi endapan piroklastik fall. Nah, breksi pumice. Nah, ini ada breksi, ada pumice lagi. Nanti ini tipikal apa ya, juga piroklastik fall. Ini fall juga. Nah, ini ignimbrite tadi juga udah dibahas sih kita pas kita belajar materi teorinya. Ignimbrite itu aliran. Jadi jawabannya itu adalah C. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu yang lain ya. Aglomerat itu dia berarti batuan yang dibentuk sama konsolidasi material-material kandungan dominansi kayak bom sama lapili dan abu jika dia abunya kurang dari 25%, jadi abunya dikit ya. Ini ada bom sama lapili tadi ya. Bom sama lapili. Ini material konsolidasinya dari sini. Maka kalau kita tahu bom dan lapili itu terbentuk dari hasil erupsi eksplosif. Nah, kalau dia eksplosif, maka dia tipikal endapan piroklastik fall. Karena dia dilontarkan gitu kan dari kepun dan gunung apinya. Terus ada breksi vulkanik. Nah, ini tipikal batuan batuan piroklastik yang telah mengalami pengendapan ulang atau dia telah lapuk dan tertransportasi terus dia diendapkan ulang. Ada kata-kata vulkaniknya di sini. Maka ini tipikal batuan breksi dan breksi itu merupakan hasil dari disusun sama blok-blok gunung api. Jadi ini blok juga. Blok gunung api yang dia telah mengalami konsolidasi dalam jumlah lebih dari 50%. Dan ini dalam tanda kutip sudah tererosional dan telah terlitifikasi ulang ya, maka dikatakan sebagai breksi vulkanik. Jadi jawabannya adalah C. Oh ya, blok itu sendiri dulunya si breksi vulkanik itu terbentuk karena eksplosif ya. Eksplosif, jadi dia material sedimen, material endapan piroklastik fall juga. Ini fall ya. Fall. Yang aliran ini cuma di ignimbrite aja. Oke, gitu jawabannya. Oke, materi kita telah selesai. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan materinya dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan baik juga. Aku tutup. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf jika mungkin dalam penjelasanku ada penjelasan konsep yang salah atau yang kurang tepat. Itu aku mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, vulkanologi dan magmatisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.